Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Ini bisa vice versa atau terbolak-balik. Dan timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul kabar bahagia dalam waktu dekat ya. Kita lihat kabar bahagia apa yang akan kamu terima ya dalam waktu dekat ini. Oke, mari kita lihat. Wah, ini kalau aku lihat kabar bahagianya ini ada seseorang yang dia tuh akan melakukan sesuatu ke kamu dan kamu senang gitu, karena kalian itu saling cinta ya, aku lihat. Tapi dia sebelumnya kurang aktif gitu, dia kurang bergerak selama ini, atau dia tuh kayak pasif banget kah selama ini. Nah, entah siapa dia ini atau mereka ya, salah satunya ada yang jadi lebih aktif gitu, memperhatikan kamu. Ada yang memang memperhatikan kamu secara langsung, ada juga yang memperhatikan kamu dari jauh gitu, kayak sepertinya aku harus melakukan sesuatu ke kamu deh. Aku kayaknya mau melakukan sesuatu yang lebih baik untuk kamu, karena aku layak, karena kamu layak gitu. Jadi ya, ini ada orang yang berubah menjadi lebih baik ya. Entah siapa ini saya ya. Ini beberapa orang yang dalam koneksi spiritual. Jadi kamu awakening nih. Kamu terbangun secara spiritual. Nah, ternyata dia ikuti gitu energimu menjadi lebih spiritual. Jangan-jangan dia memantau kamu nih ya. Dia buntutin kamu nih. Entah dia cari tahu kamu di sosmed, atau dia ikutin kamu sampai sini nih. Jangan-jangan dia udah lihat tarot. Nah, gitu. Aku ngerasa dia cari tahu gitu sih tentang kamu. Dia ngerasa ya kayak penasaran gitu ya. Ini bisa dia itu, bisa temanmu, bisa siapa gitu yang punya relasi, yang punya koneksi dengan kamu. Dan sempat ada terjadi blok ya, sempat ada terjadi seseorang yang membatasi komunikasi, tapi dia akhirnya membuka diri ya, gitu. Dia membuka diri itu karena mencari kamu. Dia ngerasa kok jadi elu gitu yang tertutup gitu, atau ya gue pengen lu membuka diri juga gitu, kita sama-sama membuka diri ya. Dia kayak pengen gitu ya, kamu lakuin sesuatu atau kamu bikin sesuatu di sosial media kamu supaya aku respon, supaya aku membuka diri buat kamu gitu. Oke? Dan ini manifestasi ada yang terkabul. Misal kamu ingin seseorang itu lebih baik, misal kamu ingin ada hal yang lebih baik, salah satu dari semua itu ada yang terkabul ya. Karena Tuhan dan semesta merasa kamu udah waktunya mendapatkan itu. Jadi ya mungkin doa harapanmu tuh ada salah satu yang terkabul ya. Misal kamu mau hubungan membaik dengan seseorang yang ini, ya ini akan membaik. Atau kamu pengen sesuatu hal yang lebih baik, itu ada yang lebih baik. Atau ya semuanya membaik ya, mudah-mudahan semuanya. Tapi setidaknya ada satu gitu yang benar-benar bisa sesuai dengan harapanmu. Ini ada yang mau hubungi kamu. Beberapa seperti itu, kayak
Dia ngerasa udah sia-siain kamu. Jangan-jangan ini orang masa lalu atau siapa ya? Itu ada loh yang mau datang. Dia tuh kayak pernah punya hubungan dengan kamu, atau dia pernah punya relasi dengan kamu. Dia merasa aku tuh udah introspeksi diri gitu. Aku sekarang ya mau bersikap dewasa. Aku pengen deh gitu deketin kamu. Pengen ngasih cinta gitu. Pengen memberi kasih sayang ke kamu. Karena dia ngerasa kamu kan dulu pernah sayangi aku tuh. Jadi aku pengen sekarang sayangi kamu gitu. Ada juga yang kayak pengen melindungi kamu. Istilahnya apa ya? Entah seseorang ini atau siapa gitu ya, ada yang punya ikatan batin gitu sama kamu. Jadi dia merasa kamu sedang tidak baik-baik saja gitu. Dia ngerasa kayak kamu gak terlalu membuka dirimu di media sosial. Nah, dia punya asumsi kayak jangan-jangan kamu kenapa-napa di sana. Terus dia ngerasa entah iba, entah kasihan, entah kayak memang sayang gitu, memang cinta sama kamu. Jadi dia merasa apa aku datang aja ya, biar aku tanya gitu kabarmu. Kalau kamu memang nggak baik-baik aja, ya izinkan aku nolong kamu gitu, bantu kamu atau apa. Ini kan ada orang yang dia udah lihat gitu. Orang seperti kamu tuh harusnya diperlakukan dengan baik, kamu seharusnya dilindungi, disayangi, seperti itu. Cie. Ya gitu kan. eh Lalu nih ada yang mau ngajak ketemu. Wah, ini siapa nih? Wih, ada yang udah menjauh ya, atau orang jauh itu datang. eh hmm. Nah, beberapa kalian ya memang kamu bakalan didatengin sama orang yang udah menjauh gitu. Ini bisa seseorang itu bisa ya di circle pertemanan kamu, bisa keluargamu atau siapa. Ada yang ngajak, ayo ketemu yuk gitu. Ayo ngopi gitu, ngeteh-ngeteh. Atau aku ngerasa ada seseorang yang ngelewatin tempat kamu gitu. Jadi dia tahu kayaknya ya kamu tuh di mana. Dia tahu lokasimu nih, kamu di wilayah apa, daerah mana. Nah, dia tuh mau kayak punya rencana untuk datengin kamu. Tapi ada juga yang drama banget gitu ya, kayak aku kebetulan aja ada di sini, ketemuan yuk. Nah, ada yang kayak gitu. Padahal memang niat sih mau ketemu kamu. Tapi ada juga yang memang di sini semesta mempertemukan kalian. Jadi ciluk bah. Ini ketemunya entah di mana ya. Jangan-jangan kalian bisa ketemu di tempat makan, di tempat kayak cafe gitu kah, tempat umum ya. Tempatnya rileks sih, santai. Beberapa di sini mungkin ketemunya di tempat santai, tempat umum gitu. Itu ada. Atau kamu lagi jalan-jalan, dia lagi jalan-jalan, ketemu gitu. Ada sih. Mungkin bisa ketemu temen ya, temen kecil atau temen kayak ya dulunya tuh dia pernah punya hubungan spesial sama kamu. Ada mantan juga ya. Atau siapa ini punya relasi sama kamu. Bisa kamu ketemu ya dengan orang itu. Terus kamu seneng sih. Karena dia atau mereka yang ngajakin kamu tuh kayak ayo meet up gitu, nongkrong aja gitu. Dan beberapa kalian di sini yang punya pola hidup nggak sehat, akhirnya kamu bisa mengubah pola hidupmu menjadi lebih sehat. Yang tadinya ngerasa kok gemukan ya akunya, nah udah bisa nih diet-diet dan itu berhasil. Jadi kayak nggak wacana lagi. Terus kalian yang pengen gemuk, ya bisa sih gemuk gitu. Kamu makin keren sih ini ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kuat banget energi orang yang dia tuh
mau berubah menjadi lebih baik. Karena sebenarnya energi kamu juga berperan gitu. Kayak misalnya kamu kan berusaha nih dalam perjalanan spiritual gimana supaya kamu tetap positif, bahkan bisa lebih positif dengan cara mencari pencerahan-pencerahan gitu ya. Nah, kamu udah lebih positif, ternyata ya dia kayak ngerasa, aku nggak nyangka sih kamu kayaknya udah lebih baik gitu. Ini entah dia tahu dari siapa, entah dia memang sering buntutin kamu, kepoin kamu, dia ngerasa kayak hidup kamu mungkin udah lebih berhasil gitu, atau hidupmu sudah lebih bahagia, lebih baik. Nah, dia kayak ikuti gitu intuisinya. Dia ngerasa termotivasi mungkin pengen hidup lebih bahagia, lebih baik seperti kamu. Kalau kamu misalnya jadi diri sendiri, dia mau tuh jadi diri sendiri gitu. Dan di sini aku ngelihat kalaupun dia mau berubah menjadi lebih baik, itu kayak memang dia udah renungkan semuanya gitu. Dia udah renungkan. Apalagi kalau diam-diaman ya, udah lama gitu nggak komunikasi atau udah nggak dekat lagi. Jadi dia merasa dia tuh perlu melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia kayak orang yang ya dia lihatlah gitu, dia renungkan semua yang terjadi. Ya memang aku sih udah nyakitin kamu gitu saat itu. Jadi sekarang ya berusaha lah untuk hidup lebih baik. Bahkan dia merasa aku tuh kayaknya sekarang udah nggak ada apa-apanya ya buat kamu gitu. Kan ini ada orang yang dia tuh berpikir waktu itu tuh dulu kamu memperlakukan dia dengan spesial gitu, tapi kan dia nyakitin kamu, tapi kamu tetap baik gitu ke dia. Ya dia seenaknya lah, dia ngerasa posisinya di atas kamu gitu. Tapi sekarang dia ngerasa kayaknya aku bukan apa-apa gitu. Soalnya kamu pun udah mulai nggak peduli dengan dia. Apalagi kalau dia udah sulit ya cari tahu tentang kamu. Jadi dia merasa kayak kamu udah nggak mau ini lagi, nggak mau peduli sama dia. Kan ada tuh orang yang rasa entah GR atau apa, kalau kamu bikin apa-apa gitu di sosmed, dia merasa itu kayak buat dia gitu. Dia merasa kayak kalau kamu posting-posting, bikin sesuatu atau bikin apapun di media sosialmu, itu pasti ada kaitannya gitu ke aku. Nah, kalau aku lihat kamu nggak terlalu update, kalau aku lihat kamu nggak terlalu membuka diri di sosmed, berarti kamu udah nggak peduli gitu. Kamu nggak mau apa kita drama-dramaan lagi. Nah, jadi dia ngerasa sunyi, senyap, hening gitu. Dan dia merasa ya aku bukan apa-apa gitu. Jadi kayak nggak guna sih kalau mau sombong, angkuh, songong gitu. Jadi dia merasa aku terlihat bodoh lah sekarang, terlihat kayak orang yang nggak berguna. Kamu nggak nyariin aku juga gitu. Terus ada kematian ego ya. Orang yang memenangkan ego terus ya akhirnya ya sampai kapan sih ego itu ada. Tapi kan orang ini mut-mutan ya, berubah-berubah tingkahnya. Ada yang childish juga, kekanak-kanakan. Jadi kadang sadar diri, tapi kadang nggak sadar lagi. Kadang sadar lagi, tapi kadang nggak sadar lagi. Gitu. Dan aku ngelihat ini banyak perubahan di hidup kamu dalam waktu dekat ya. Bisa kayak rezekimu nambah, atau kerjaanmu, usahamu, bisnismu, atau apapun yang kamu kerjakan, itu kayak mulai kelihatan gitu perkembangannya, ya. Banyak di sini perubahan buat kamu menjadi lebih baik. Ini beberapa kalian yang ngerasa susah move on, akhirnya bisa move on, yeay gitu. Kalian yang udah lama banget berusaha move on, akhirnya beneran gitu bisa move on. Move on itu dalam artian bukan harus benar-benar melupakan ya, tapi lebih kayak kamu akhirnya bisa lepasin, kamu akhirnya bisa lepaskan kemelekatan, kamu akhirnya bisa ikhlasin gitu, seperti itu. Dan di sini ya bisa aja hal-hal yang lebih baik, bahkan yang orang lebih baik bisa datang untuk kamu.
Oke. Itu ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Yang strong ini Scorpio, Virgo. Lalu ada Aquarius ya. Bisa energi aja. Nah, di sini ada energi Libra sama Gemini ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Wah. Strong di Pisces ya. Terus aku ngelihat di sini Virgo, Taurus, Capricorn. Yang strong Taurus. Bisa energi saja. Nah, ada yang beneran komunikasi sama kamu ya. Entah siapa ini. Kayak kamu bakalan menerima pesan tak terduga. Tiba-tiba kok ada gitu yang kirim pesan ke kamu. Bisa aja orangnya jelas, tapi ada juga yang nggak jelas. Nah, biasanya yang jelas itu ya udah langsung aja nunjukin ya ini gue gitu. Ya gue nanya kabar. Nah, kamu apa kabar gitu. Tapi ada juga yang kamu nggak kenal. Ini nomor siapa nih? Ini akun siapa? Ngelihat story gue, ngefollow, nge-add nih siapa nih akun ya? Apa di blok aja? Gitu. Tapi gimana ya? Akhirnya kamu nanti tahu ternyata yang palsu-palsu itu, yang fake-fake itu adalah dia gitu. Kamu akan tahu kenapa aku dibuntutin terus ya sama akun ini. Kenapa ya ada nomor ini terus yang hubungi aku, atau ya akun apa gitu, kayak ada yang ngintip-ngintip kamu. Nah, yang senangnya itu kalau memang itu beneran dia, atau kamu lihat sendiri ini akun aslinya dia gitu. Tiba-tiba dia follow gitu, tiba-tiba dia add, tiba-tiba muncul gitu di WA aku lagi, tiba-tiba dia lihat storyku. Atau ya kamu perhatiin aja, akun ini tuh kok intens ya memantau kamu. Terus kamu cek aja di tarot, ternyata dia. Gitu. Tapi kalau spesifiknya ceknya di ini ya, personal reading. Kalau ini kan general gitu, say. Jadi aku ngerasa kamu akan menikmati banget sih koneksi ini. Jadi kita bisa menikmati koneksi dengan seseorang kalau kita udah berdamai dengan keadaan gitu. Jadi kayak oh ya udah, aku berdamai sih kalau memang ini bagian perjalanan hidup saya. Ya mau gimana lagi, ini kan udah bagian dari rencana Tuhan gitu. Ya kamu berdamai gitu dengan keadaan. Terus tiba-tiba kalau orang ini muncul lagi, kamu lebih kayak ya udah santai aja kali. Gitu. Kamu lebih kayak orang yang netral sih. Bisa seneng iya, tapi bisa sedih juga iya, tapi lebih kayak kamu tuh netral dalam artian kalau seneng ya dibawa enjoy aja gitu, nggak mau terlalu berlebihan. Kalau sedih juga nggak mau terlalu berlebihan, lebih kayak ya sedih kadang-kadang aja gitu, ngerasa sedih, tapi ya bahagia juga ya slow gitu. Setidaknya kamu bisa senyum-senyum gini tuh, hahaha. Ternyata dia hubungi saya. Seperti itu. Atau ya ternyata dia loh yang mau memantau kamu. So ya kalau kamu udah mencurigai sesuatu, bisa akun, bisa nomor orang lain atau siapa ya, relax aja sih. Atau perhatiin setiap kamu bikin postingan, bikin story, itu akun merhatiin kamu terus nggak sih? Kalau memang terus merhatiin kamu ya cek aja gitu, ini siapa nih yang apa ya, menggunakan topeng. Nah istilahnya kan gitu, karena dia menggunakan topeng. Oke, kita lihat lagi. Nih, banyak perubahan lagi dalam hidupmu. Jangan-jangan memang kamu tuh makin menarik ya. Kamu sadar nggak sih? Mungkin kamu makin keren sebenarnya, atau orang senang lihat kamu. Itu. Dan kamu punya keberanian. Bahkan kalau ada keberanian dalam dirimu untuk naikin kualitas diri kamu,
ya orang-orang ataupun dia tuh jadi naik gitu energinya, naik gitu vibrasinya untuk lebih berani menghadapi kamu. Jadi siapa sih ini nyali-nyalinya ciut yang mentalnya nggak kuat selama ini akhirnya bisa kuat ya untuk menghadapi kamu. Karena aku ngeliat di sini ada orang yang bergerak untuk menyelesaikan masalah dengan kamu. Gitu. Ada juga yang merasa ya nggak tahu, pokoknya kayak ada aja malaikat yang nonton gue buat nyariin lo. Ya nggak tahu, dia ngerasa gitu aja. Jadi ya, ini keajaiban ya, miracle. Semesta sedang berpihak pada kamu, apalagi orang-orang yang terzolimi ya. Tuhan itu benar-benar melihat sih kesedihan kamu selama ini. Jadi kamu tuh kayak udah waktunya menuai kebahagiaan. Kan kesedihan yang kamu bayar selama ini ya, akhirnya kamu akan tuai dengan kebahagiaan. Ini bentar lagi sih. Ya mudah-mudahan salah satu dari harapan-harapan kamu tuh ada ya, yang dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Dan segala masalah, segala yang bikin ribet atau segala drama ya, semua itu akan teratasi ya. Salah satunya yang kamu rasa, aku nggak nyangka kok hidup aku gini, atau kok gini banget ya yang terjadi. Ya akhirnya kamu diberi kekuatan untuk bisa menjalaninya. Bahkan orang yang dealing dengan kamu ya, yang punya drama dengan kamu, akhirnya ada gitu nyalinya, ada gitu kekuatan dia untuk menghampiri kamu. Entah siapa ini ya. Oke? Bisa dia atau siapapun. Nih, aku ngerasa kamu hidupmu bakalan lebih tenang ya. Jika kamu berdamai dengan keadaan, semakin kamu ikhlas, semakin tenang, semakin enjoy, semakin ya udah mengalir aja gitu. Terus aku ngeliat di sini, bagi kamu yang ingin diprioritaskan, akhirnya kamu bisa gitu diprioritaskan seseorang. Jadi ada di sini nanti seseorang yang berjuang ke kamu, karena dia ngelihat kayaknya kamu deh yang paling baik, kamu yang paling soleh, paling soleha, kamu bisa jadi pasangan sejati buat aku ya, aku berjuang buat kamu. Tapi ini bisa juga entah kayak ya dia ngerasa berat menjalani dengan orang lain, akhirnya dia ke kamu lagi dan lagi. Nah tuh dia komunikasi lagi, beberapa ini ada yang bertemu ya. Ini kalau yang bertemu ini bisa relasi biasa sih, teman kah, rekan kerja, rekan bisnis, rekan belajar, atau ini ada tentang keluarga ya, atau jangan-jangan udah punya keluarga. Bersegi-segi tuh say, ribet ya. Itu ada Virgo, Taurus, Capricorn ya, Libra, Gemini, Aquarius. Strong di Taurus ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi transformasi yang bisa kamu lakukan itu juga kayak kamu ngekat ya hal-hal yang udah nggak ada faedahnya di hidup kamu. Contoh, ya udahlah, udah capek gitu ngadepin orang toksik ya, udah capek ngadepin drama ya, kamu bisa nangkis itu, kamu ngerasa ya cukup sekian dan terima kasih, bye gitu ya, bye bye ya. Dan aku ngelihat perubahan dalam hidupmu ini juga tentang kamu pengen apa sih sebenarnya. Kamu pengen naik level di hidup ini ya, kamu naik level dalam kerjaan kah, bisnis, studi, atau di dalam lingkungan pertemanan, di keluarga ya, kamu tuh ternyata naik level. Jadi orang-orang itu ngelihat kamu tuh lebih spiritual, jadi kamu disegani oleh mereka. Cie. Ya ada yang ngerasa kayak kamu tuh kayak orang yang gak sembarangan lagi gitu. Bahkan ini mungkin ada yang udah memperhatikan kamu dari kemarin. Nah, dia lihat kamu tuh sebenarnya gimana sih, perjalanan hidup kamu tuh kok kayak aneh ya,
Mungkin dia atau mereka itu kurang ngerti ya tentang perjalanan spiritualmu, tapi ya ada di sini yang kepoin kamu terus, kayak dia ngelihat detail postingan-postingan kamu. Ada yang ngerasa kamu tuh kayak orang aneh sih sebenarnya, tapi mereka dan dia ini penasaran sampai akhirnya mereka ngerti gitu. Ternyata perjalanan hidup kamu tuh membuahkan hasil yang kayak ya kamu terlihat bersinar aja gitu. Mereka melihat kamu tuh beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi kan ada orang yang merasa kalau dekat kamu tuh kayaknya positif banget, jadi ya mau mendekat gitu. Jadi banyak sih yang menawarkan kasih sayang, menawarkan cinta buat kamu. Ada yang merasa kayak ya mungkin kamu udah mencintai dirimu sendiri, kamu udah menghargai dirimu, jadi orang mencintai dirimu, menghargai kamu seperti itu. Ya, beberapa ini kan entah ada naungan magic atau apa ya. Ya bakalan terjawab gitu. Ini beneran gak ya aku di magic? Atau ada hal yang aneh, atau kayaknya dia tuh ada manipulasinya atau apa ya, kamu bakalan tahu gitu. Jadi siapa di sini yang bermain ya itu yang akan kena gitu. Jadi kita hidup itu nggak usah banyak macam-macam ya, cukup satu macam aja. Orang yang melakukan buruk ya akhirnya kena ke dia lagi gitu. Itu sih. Terus aku ngeliat di sini sebenarnya anugerah berkah buat kamu akan datang satu persatu. Jadi kayak Tuhan dan semesta itu nggak ngasih langsung semuanya, jadi satu-satu dulu. Kayak misalnya banyak orang yang pernah nyakitin kamu. Nah, dalam waktu dekat ini si ini dulu ya yang menghampiri kamu untuk menebus kesalahan, untuk minta maaf. Nah, nextnya selanjutnya nanti ini nih yang datang ngeberesin urusan sama kamu. Baru nanti ini yang datang. Nah, jadi satu-satu gitu, ngantri ya. Jadi orang kayak ngantri gitu datang ke kamu, kayak bayar listrik aja ya kan. Gitu Kak. Dan aku ngelihat di sini seimbang logika dan perasaanmu ya. Kamu tuh kalau misalnya lagi sedih nggak mau lagi berlebihan, kalau misalnya baper nggak mau lagi berlebihan. Jadi kalau pakai perasaan itu ya kamu udah tahu porsinya, nggak boleh terlalu baperan supaya ya nggak sedih banget. Terus kalau pakai logika juga kamu nggak mau terlalu keras, karena kamu tetap menjunjung tinggi kasih sayang, cinta kasih. Nah, seperti itu. Nih, banyak yang akan melihat kamu tuh cantik ya, kamu ganteng. Mungkin ya dalam waktu dekat ini Tuhan akan membuat wajahmu berseri-seri ya. Jadi orang kalau lihat kamu dalam waktu dekat ini seneng loh, atau kayaknya nambah deh yang suka sama kamu nantinya. Oke. Itu ada Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Bisa energi aja gitu. Dan aku melihat di sini ada memang orang yang datang tapi pergerakannya lambat. So kalau yang lambat ini kamu bakalan lihat pergerakannya itu ya sedikit-sedikit. Misal dalam waktu dekat dia memantau kamu dulu, habis itu dia komunikasi, habis itu baru ketemu. Itu ada ya. Ya gitulah kalau lelet. Nih ada rasa syukur ya. Ini kuat banget ya. Apa ya, ada salah satu harapanmu terkabul. Bagi kamu yang merasa takut, khawatir menghadapi hidup ini, kamu gak akan takut lagi, karena kamu dijaga oleh malaikat, kamu dijaga oleh spirit guide ya. Bahkan leluhur kamu juga membantu ya untuk menjaga kamu. Kamu tuh terlindungi, kamu terjaga. Orang-orang yang nyakitin kamu tuh gak akan mempan lagi gitu. Dan aku ngeliat di sini ada akhirnya seseorang yang memberanikan diri untuk ngomong jujur sama kamu ya.
Terus aku lihat di sini apapun sakit penyakit dalam fisik kamu ini akan sembuh ya. Kamu ada ngerasain kurang sehat nggak? Sakit apa gitu belakangan ini? Bentar lagi kamu sembuh kok ya. Tidak usah khawatir, banyak doa ya. Hidup dengan pola yang sehat. Nah, sukses ya. Kamu bentar lagi berhasil. Kamu akhirnya menjadi pemenang dari semua drama-drama ini ya. Kamu memenangkan hatinya. Siapapun yang pernah denial, akhirnya bisa jujur sama diri sendiri. Kalau kamu yang denial, kamu akhirnya bisa jujur sama dirimu sendiri. Ya memang sih, aku tuh mencintai ini, tapi kan aku sebaiknya ini. Nah, ini bisa ke dianya. Akhirnya orang yang suka menolak perasaannya ke kamu, ya dia akan muncul lagi karena dia ngerasa kamu pemenangnya, kamu yang berhasil meluluhkan hatinya yang gemoy itu ya. Gitu say. Kita lihat lagi. Nih, akhirnya kamu nanti mengerti gitu. Kita kalau terkoneksi sama seseorang, bukan berarti kita harus bersatu ya. Akhirnya kamu mengerti, kamu akhirnya bisa menerima. Misalnya nih, aku twin flame sih sama dia, nanti kalau union gimana ya. Nah, kamu tuh nanti akan bisa menerima. Kalau memang cuma bisa jadi partner jiwa saja, ya udah kamu ngerasa gitu. Kamu ngerasa ya kalau nggak bisa bersatu secara fisik juga tidak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa kalian yang memang mungkin karena kamu sudah bersabar ya dalam penantian, ya akhirnya Tuhan dan semesta mendekatkan dia ke kamu. Jadi ada kelebihan orang baik ya. Kalau kamu memang orang baik, nah biasanya orang baik yang sering menyenangkan Tuhan itu ada doa-doanya terkabul ya. Kalau kamu pengen sama dia, itu terkabul gitu, cie. Dan berarti kan mimpimu itu bisa jadi petunjuk ya. Contoh, dalam waktu dekat ini kamu mimpi apa? Coba kamu analisa itu mimpi itu sebagai petunjuk nggak dari semesta. Jadi ikuti intuisimu, karena aku rasa di mimpi itu akan dijawab gitu loh. Dia itu cinta sama kamu kah? Dia akan bergerak ke kamu? Kalian bisa bersatu atau enggak? Itu ada kayaknya di mimpi itu nantinya ya. Dan aku ngelihat di sini, wah, apa ya? Ada kabar bahagia yang lain lagi lah. Aku lihat contoh kabar bahagia yang lain. Entah kamu berharap ada hal baru, kayak ya kamu pengen hidup baru, pengen menjadi jiwa baru, bisa. Ini beberapa kalau berharap ada kelahiran baru itu ada ya. Beberapa bisa dia, bisa kamu, bisa pasangan dia atau siapalah. Ini kayak ada yang memang hamil gitu. Jadi kan itu sebuah kelahiran baru dan membawa kebahagiaan, itu ada. Ada juga yang memang seseorang semakin mau berjuang ke kamu, itu ada, karena dia sudah menjadi jiwa baru. Dan yang kamu akan lihat dia menggebu-gebu banget ke kamu. Ada yang di sini tadinya suka, kagum, akhirnya baper, akhirnya sayang, akhirnya cinta sama kamu. Terus yang tadinya ngerasa biasa aja tanpa kamu, akhirnya kehilangan. Kemudian ya dia cariin kamu. Terus ada yang cinta jadi obsesi, akhirnya dia ngejar-ngejar kamu. Nah, adanya tadi yang obsesi jadi berhasrat sama kamu. Jadi kayak sangat ingin menyentuh kamu. Terus kamu ngerasa geli gitu. Gemoy. Ya kan, kalau kamu ngelihat orang yang berhasrat, bergairah sama kamu, apalagi itu orang yang kamu cintai, pasti kan gemoy gitu sih ya. Oke. Aku kasih huruf angka tempat ya. Udah aku shuffle, aku baca cepet. Huruf B.
E, X ya. Ini ada orang lama mungkin bisa hadir lagi membawa kebahagiaan. Mungkin ada juga yang nggak terlalu lama orangnya, bisa orang fresh juga muncul ya, yang baru gitu. Ada W, Z, ada K, U, N, L, T, H, ini ada F, G, ada P, ada M, R, Y, ada A ya. Oke, B, E, X, W, Z, K, U, N, L, T, H, F, G, P, M, R, Y, A. Oke, nah angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. Ada 11, 15, 9. Ada 2, 14, 13 ya. 21. Ada 8, 12. Ada 5, 24. Ada 27. Ada 6, 29, 4, 25, 23, 19, 18, 31. Oke, ini tempatnya. Bisa kaitan dia atau kamu pernah kesini atau pengen ke tempat ini atau deket daerah ini ya. Ini ada Europe, Eropa. Ada yang pengen ke Eropa. Ada Cilacap, Timor Leste, Probolinggo, Vietnam, Trenggalek, Amerika, Palu, Lombok, Malang, Bekasi, Jogja, Bandung, Mojokerto, Filipina, Indramayu, Banjarmasin, Kamboja, Sidoarjo, Pekanbaru, Ambon, Mataram, Italia, Klaten, Madiun, Bengkulu, Batam, Arab Saudi, Wonosobo, Balikpapan, Cirebon, Papua, dan Tapanuli ya, dekat Sumatera Utara. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.